Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Glora, di mana aja berada, apa kabar? Hari ini puasanya tentu pada masih kuat dong. Hari ini saya mengundang teman saya, namanya Khairani. Dia dari keturunan Aceh. Nah, kita saat ini menunya mau menu dari Aceh ya? Ra Iya. ya, menunya dari Manggilnya Aceh. Ira aja kali ya. Iya, Ira. Menunya dari Aceh, namanya bubur kanji. Biasanya Rumbi. Bubur kanji rumbi. Bubur kanji rumbi. Jadi kalau di sana khasnya kalau buka puasa pakai bubur kanji rumbi ini. Yuk kita mulai. Apa aja nih, Ra? Aku pakai maskernya ya. Oke. Bahannya. Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini insya Allah kita mau bikin bubur kanji rumbi khas Aceh. Nah, tadi kayak Mala cerita, jadi biasa di bubur kanji ini hidangan khas untuk buka puasa bulan Ramadan. Oke. Nah, kita mulai ya. Bismillah. Sini. Oke. Jadi pertama-tama, kalau kami biasanya beras itu Kurang lebih nih. ini ya, satu gelas itu beras. Jadi kalau kami biasa resep turun temurun itu berasnya tuh didiemin dulu di air, jadi direndam dulu di air. Berapa lama tuh? 1 jaman gitu deh. Nah, ini satu. Terus ditambah 1 liter air. Tambah 1 liter air dulu aja. Sebenarnya kebutuhannya 2 liter, tapi kita masukinnya dikit-dikit aja dulu. Oke. Nah, ini diaduk. Biar nggak mubazir ya. Oke, bener. Bener itu. Iya kan? Iya. Sayang beras. Bener. Nah, Pak petani udah nanemnya udah susah-susah. Iya. Jadi 1 gelas beras ini bisa porsinya tuh sekitar untuk kalau kita makan itu bisa untuk 5 atau 6 orang dewasa deh. Oh, banyak juga ya? Iya, banyak. Tadi tuh berasnya kurang lebih kayak 250 gram gitu, satu gelas. 1 gelas ya. 1 gelas muk kecil gitulah ya, 1 muk. Nah, jadi ini kita aduk-aduk terus. Oke. Ini harus diaduk terus? Iya, aduk terus. Dan itu apinya pun juga kalau bisa jangan terlalu besar ya, kecil aja ya. Sedang lah, karena takutnya kalau misalnya bikin bubur nih kan kalau api besar nanti hangus di bawahnya. Oke. Nah ini. Sini sambil aku bantu aduk, terus apa aja lagi? Nah terus berbarengan sama kita masukin kentang. Jadi kentangnya pun langsung aja masukin gitu. Jadi ini kentang sekitar 1 kentang. Tapi kita potong dadu. Kecil-kecil. Jadi kecil-kecil potong dadu, masukin aja ya kentangnya ya. Aduk terus ya. Aduk terus kentangnya. Nah, sambil diaduk, kita masukin sekarang bumbu-bumbu apa namanya? Bumbu-bumbu yang sudah dihalusin ya? Bukan, sudah dihaluskan. Jadi ada 2 bumbu. 1 bumbu kering, 1 lagi bumbu halus. Bumbu halusnya apa aja tuh? Nah, ini coba jelasin. Ini bumbu halus ini yang contohnya ini itu terdiri dari lengkuas. Ya. Sedikit aja lengkuasnya. Terus ada jahe. Kurang lebih kayak sejempol ya? Sejempol. Ini sih hanya contoh aja ya. Terus kalau saya pakainya biasanya untuk satu beras, 1 muk beras itu 3 siung bawang putih, 4 bawang merah, 4 siung bawang merah. Terus ada 1 sendok teh ketumbar. Dan setengah sendok teh jinten. Ya. Terus juga pakein pala, tapi palanya nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Jadi palanya kalau bisa diparut terus dimasukin ke dalam blender. Kira-kira berapa tuh? Setengah sendok teh? Sebenarnya setengah sendok teh aja. Sama selera kali ya juga. Sesuai selera. Sebenarnya bisa aja juga kalau mau lebih banyak. Tapi kalau pala itu kalau banyak pala dia tampilan buburnya tuh jadi coklat gitu. Oh, oke. Jadi semakin banyak pala, semakin jadi coklat. Ini lumayan ya, olahraga. Oh iya, bikin bubur. Ya sobat-sobat Glora, buat bubur nih lumayan sore-sore kan, olahraga. Kalau yang nggak sempat olahraga, ngaduk terus. Iya, karena lama soalnya.
sambil diaduk. Ya. Nah, ini kan jadi buburnya ini ini sudah ya, nih kalau sudah di blender hasilnya seperti ini. Oke, ini terus bumbu halusnya ya. Nah, tapi ini nggak sekarang kita masukkan. Yang kita masukkan sekarang itu bumbu keringnya dulu. Nah, bumbu keringnya itu apa ada. aja? Kita masukin ini langsung. Oh, masukin langsung ya. Ini ada 3 buah bunga lawang. Bunga lawang 3. Terus ada cengkeh. Cengkehnya sekitar 7. Kalau aku pakainya tuh 7. Kenapa ganjil ya? Ganjil ya? Suka aja yang ganjil ya. Sukanya ganjil. Terus ini apa? Nah, terus ini ada apa namanya? Kapulaga. Ya Allah, bingung. Saya menunggu kamu. Ya tadi ya ini namanya kapulaga sekitar 5. Nah, terus ini kayu manis. Lupa kayu manis. Oke, kita masukin semuanya. Aduk. Ini apinya iya, hampir lupa. Sereh. Sereh digeprek, satu aja serehnya. Nah, ini airnya dimasukin lagi nggak ya? Masukin lagi aja, Mal. Oke. Segini cukup? Ya, cukup. Jadi air ini tadi 1 liter ya. Sebenarnya kebutuhannya tapi 2 liter ya. Oke. Jadi kita masukin tadi udah berapa menit? Udah kurang lebih udah 700 ml kita masukin nih airnya. Aduk lagi. Terus apa lagi nih? Udah. Nah, sekarang sambil nunggu ini hasilnya menjadi seperti bubur sedikit. Ya. Ini kan masih kelihatan berasnya lah ya, belum jadi bubur. Ini belum jadi bubur aja, baunya juga karena ada kapulaga, kayu manis, rempah-rempah. Iya, rempah, baunya udah gurih. Aceh itu kan ininya rempah-rempah, aromatik ya. Iya. Kapulaga dan ketumbar itu udah wajib banget deh kalau masakan Aceh. Terus apa lagi nih? Kita kasih garam dikit ya. 1 sendok teh. Kalau garam ini ya, selera juga ya, secukupnya. Garam, secukupnya. Kalau kami di rumah karena ada orang tua, jadi hipertensi, jadi garamnya tuh memang sedikit sesuai aja. Kebutuhan aja, jadi jangan terlalu asin juga. Nanti paling kalau mau lebih asin sedikit itu nanti pas waktu buburnya udah jadi. Selera masing-masing ya, makannya. Oke, selanjutnya. Nah, sambil ngaduk. Sekarang kita tumis dulu bumbu halusnya. Yang tadi itu ada jahe, lengkuas, ketumbar, jinten, pala, bawang merah, bawang putih. Nah, biar lebih sedap, kalau kami pakai margarin. Ditumis nih ya? Iya, kita tumis sekitar 2 sendok makan margarinnya. Ini 2 sendok makan nih margarin ya? Iya. 2 sendok makan full margarin. Seru ya? Ini kalau bubur kanji nih kita dua-duanya langsung praktek. Nanti teman-teman kalau sudah selesai ini bisa cobain ya. Maksudnya buat buka puasa. Menu ini. Ini ya. Ini bumbu yang tadi disebutin yang udah dihaluskan ya. Siap-siap nanti mau sekarang ditumis. Oke, udah panas. Sekarang kita masukin bumbu halusnya ya. Oke. Ini menu favorit di rumah ya buat. Iya, kebetulan. Lumayan ya. Jadi walaupun kalian bukan dari dari Aceh, tapi nggak ada salahnya mencoba menu ini karena enak, ya. nom, enak sekali. Sangat. Iya. Enak banget. Baunya agak-agak aroma juga kayak kebuli-kubuli, nasi kebuli. Soalnya kan memang kalau masakan Aceh itu kan
banyak pengaruh dari India sama Arab ya. Iya. Oke, kita isi lagi ya. Ini aku ambil air 1 liter lagi ya? Boleh, 1 liter lagi. Ini kita tumis sampai wangi ya. Oke, kayaknya udah cukup. Udah wangi. Wangi. Kalau kami dari kecil itu ibu kan suka banget bikin bubur kanji itu, tapi Wajib ya? kalau untuk Ramadan gitu. Menu Jadi, wajib buka puasa menu ya? Wajib buka puasa, tapi nggak tiap hari sih karena Bosan juga. bosen juga. Nah terus setelah aku punya anak, oh iya mau cerita Mal. Ini Gimana? bubur kanji ini bagus buat, maksudnya kalau untuk anak-anak yang GTM lagi gerakan tutup mulut, ini dikasih ini insya Allah lahap deh Langsung makannya. ya? Karena gurih kali ya buat Karena anak-anak. gurih, terus kayak misalnya anakku kan umur sekarang 2,5 tahun, jadi kemarin lagi sakit, lagi agak susah makannya. Terus kalau dikasih makan ini, insya Allah makannya langsung lahap. Apa emang karena bapak ibunya juga makan ini kali? Jadi ada bau-baunya. Mungkin kali ya. Jadi bikin Bapaknya. nafsu. Tapi ini juga full gizi ya. Nanti akan ada Iya, ini juga, karena ada udang juga gitu. Jadi pilihan untuk daging di dalam buburnya itu juga macam-macam sebenarnya. Tapi kalau di Aceh tuh memang karena Khasnya? pesisir ya, dekat dengan laut, jadi biasanya tuh pakainya udang. Nah, tapi kalau mau diganti misalnya nggak bisa kena makanan laut, mau diganti Alergi sama misalnya? ayam, ayam file gitu kan. Bisa ya juga ya? Potong-potong dadu-dadu gitu Mal. Kayak anak saya kan alergi udang soalnya. Nah, itu bisa diganti sama ayam. Oke. Nah, kemarin juga coba-coba iseng kan, dicampur pakai ini. Kalau bingung misalnya ikan dori, biasanya kan kita paling cuma di model kayak fish and chips gitu kan. Cuma dibuat ini kemarin tuh. Jadi dipotong-potong kecil-kecil juga kayak nanti udah, terus dimasukin gini ke dalam buburnya. Ini kalau misalnya tadi 1 gelas beras ya, ini kira kurang lebih berapa tuh? Oh iya, untuk udang kami biasanya kalau untuk 1 gelas beras itu pakainya sekitar 250 gram. Udang ya? Udangnya. Nah, udang pun juga sebenarnya tergantung selera. Kalau kami karena sukanya udangnya nggak ada kulit gitu kan, jadi kulitnya tuh kita kupas dulu. Semuanya ya? Nah, semuanya kulitnya dikupas. Nah, terus tadi 250 gram ya. Nah, ini dimasukinnya ke pas kapan? Ini nanti. Setelah bumbu tumisnya dimasukin. Oke. Ini bumbunya pas saat apa dimasukinnya? Ini masih agak lamaan dikit lagi nih Mal. Mungkin Sampai masih sekitar 10 menit. Sampai kelihatan bubur ya? Sampai kelihatan bubur. Oke. Jadi sambil nunggu itu kelihatan bubur, saya potong-potong dulu ya ininya, udangnya. Nah, Oh, dipotong-potong jadi. Iya, tapi ya sekali lagi tergantung selera. Biasanya sih kalau memang kalau di Aceh itu dipotong-potong sekitar 1 cm 1 cm. Nah, jadi dipotong kecil-kecil. Sama, jadi kayak misalnya kalau mau pakai ayam juga dipotongnya tuh kecil-kecil. Jadi kecil-kecil segitu ya? Kecil-kecil 1 cm 1 cm lah. Tapi kalau misalnya mau sekaligus gitu tanpa dipotong-potong juga nggak apa-apa. Jadi kembali Semua lagi tergantung selera. Kalau lagi pengen makan udangnya bener-bener krus, nggak usah dipotong kecil-kecil gitu. Tapi ya. Kalau kami sih kalau ada yang punya anak, misalnya memang resepnya bubur kanji rumbi itu memang sebetulnya kecil-kecil, potong kecil-kecil. Gitu. Bisa juga buat anak-anak, ngunyahnya mudah. Soalnya kalau anak kecil kan
kayak belum anakku bisa. kan masih umur 2 tahun kan, ya lebih sukanya ya blek. Iya, ngunyahnya. Kecil-kecil ngunyahnya. Jadi 250 gram udang dipotong kecil-kecil setelah dikupas ya Iya. kulitnya ya. Nah tapi kita masukin udangnya juga nggak sekarang gitu, karena udang kan kalau dimasukin terlalu lama Hancur jadi kan, ya? bukan hancur, malah jadinya agak keras teksturnya. Oke. Jadi masih lebih enak tuh kalau misalnya udah agak-agak akhir gitu kalau kami ya. Ini sebetulnya kalau udah makan bubur kanji rumbi ini ya, itu kayaknya udah kenyang. Iya. Ya. Udah nggak ada next menu lagi kayaknya, nggak ada menu lanjutan lagi. Kemarin aja kami buka puasa pakai ini. Nah, kemarin nih. Bener-bener kemarin. Iya. Terus nggak makan lagi kan, kenyang kan? Soalnya itu aja kami nggak makan nasi loh, karena ini kan buburnya kan lumayan padat ya, nggak cair, jadi udah cukup kenyang. Apalagi ini, waduh enaknya nih. Nah makanya ini dipakai itu loh Mal. apa? Pakai sambal. Bukan. Juga. Kalau yang rendang. Oh rendang ya mantep, aduh. Mantep banget. Kuah rendangnya juga. Toppingnya pakai rendang, aduh. Kemarin kebetulan kami ada bikin rendang sebelumnya. Jadi tinggal pakai topping itu ya. Bikin apa dia mumpung lagi ada rendang? Oh, bikin bubur kanji kata bang gue. Waduh, mantap. Ini buat sekalian ya untuk gizi anak-anak. Mau yang buka puasa, ada pembahasan kan di Gahora, bisa nih sekalian buat ini. Buat anak-anaknya juga. Iya, jadi bubur nggak hanya melulu bubur ayam ya. Kalau ini kan gurih. Karena lebih gurih ya bubur kanji ini. Ya Sobat Gelora, di mana aja berada, jangan lupa follow IG-nya Partai Gelora ID, lalu juga IG-nya Gahora Gelora, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Gelora TV. Bisa lihat acara-acara kita sangat menarik dan sangat informatif buat sobat-sobat Gelora di mana aja, ya. Aduk terus nih ya. Beneran loh ini. Iya. Olahraga tangan. Exercise di sore hari. Yang kalau puasa nggak olahraga, kayak saya kayaknya buat bubur nih cocok nih kayaknya nih. Sambil aduk-aduk terus. Nah, aduk terus Mal. Bener ya, aduk terus, ya. Air lagi. Tambah lagi air. Ini udah agak kering. Udah mau 2 liter ini. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oh ya, sekilas informasi. Nah. Jadi kan kalau kami di rumah itu suka bikin kaldu udang. Nah, kaldu udang itu bisa jadi kan ini karena tadi kulitnya dikupas dulu. Nah, kulitnya itu kan sayang. Bisa direbus ya? Nah, kulitnya itu bisa direbus. Nah, biasanya rebusan kulitnya itu pun juga bisa nanti dimasukkan ke dalam bubur ini. Ke dalam bubur. Jadi pengganti air putihnya itu bisa air kaldunya udang. Dari kulit udang ditambahin aja ke dalam. Nambah gurih pastinya itu. Tambah gurih, tambah manis jadinya. Ini kurang lebih kalau masak bubur ini berapa lama kira-kira? 30 menit, 40 menit? Kemarin sih bikin sekitar 45 menit, hampir 1 jam lah ya. Oh, oke. Tambah lagi airnya? Enggak usah dulu. Oke, ini kita sambil aduk-aduk. Jangan lupa juga ya follow IG-nya Ira. IG-nya apa, Ra? Oh iya, IG-nya saya Dapukina, Delta Alpha, Papa Ultra, Keina, Kilo Eko, Yankee, November Alpha. Nah, bisa tuh nanti dapat menu-menu Aceh di situ atau mau order juga bisa di situ ya. Soalnya jadi kami memang buka orderan PO khusus untuk masakan Aceh. Jadi salah satunya ya ini bubur kanji, ada
bubur kanji rumbi, ada ke mama, ada mie Aceh, ada Enak mie Aceh juga. ya macem-macem lah, nasi kapsa. Tapi kalau nasi kapsa memang bukan masakan Aceh ya. Nah, Oke. Ini kayaknya udah bisa nih Mal. Oke, coba. Udah mulai agak Udah jadi bubur. Udah bubur. mulai berasnya udah mulai pecah-pecah. Oke, Udah bisa lanjut. dimasukin apa nih? Sekarang kita masukin bumbu halus yang tadi sudah ditumis. Oke. Nah, kita masukin ya. Bismillah. Oke. Baunya. Ini makin wangi. Ini ganti ini aja kali ya buat aduk? Iya, kayaknya lebih enak pakai ini ya. Tidak dikasih sisa nih. Oke, gurih. diaduk terus bumbunya. Wangi. Tambah baunya. Nggak sabar menunggu buka puasa. Bentar lagi. Udah bentar. Ini harus terus diaduk. Baunya. Oke, jadi sekitar mungkin 5 menitan lah ya dari kita tadi masukin bumbu halus. Nanti kita masukin Biar meresap ya. Biar Baunya juga. meresap baunya. Nanti habis itu kita masukin lagi udang yang tadi sudah kita potong-potong. Oke. Nah, ini kalau bisa kita ini ya Mel ya. Apa? Santan kasih? Santan terakhir. Oke. Kita masukin dulu Garam lagi? garam lagi. Oke. Emang ada 3 fase kasih garamnya gitu? Ya kayaknya sih karena tadi agak-agak sedikit aja gitu kelihatannya garamnya. Oke. Lebih enak nanti kayak pakai yang Ini kayaknya. Ganti lagi adukan. Selera lagi. ya, karena ternyata lebih enak pakai yang Selera lagi. Oke. Sambil. kayaknya udah mungkin udah bisa deh kita masukin. Sekarang kita masukin Udangnya. udang yang udah dipotong-potong tadi ya, sekitar 250 gram semuanya. 250 gram. Oke. Udang ini nih favorit juga nih. Karena nambah juga cita rasa gurih dia udang biasanya. Ya kan? Jadi kembali lagi udang bisa diganti dengan ayam atau ikan dori. Atau seleranya deh. Sukanya apa. Kalau ini sampai nunggu apa nih? Ini sampai nunggu agak lagi sedikit itu ya Mal ya, sampai agak lebih merekah lagi gitu udangnya. buburnya. Buburnya. Terus ini juga udangnya kan masih belum terlalu Mateng ya. mateng. Jadi santannya tahap nanti. terakhir itu tinggal santannya. Oke. Gitu. Jadi makin gurih. Oh iya, jadi ini juga santan sebenarnya pilihan juga Mal. Oke. Jadi bisa nggak pakai santan? Kalau di kami di keluarga karena lagi ibu juga lagi pantangan untuk menghindari kolesterol. Dan abang juga karena kena GERD kan, jadi nggak boleh juga dulu kena santan. Jadi penggantinya kami apa? di skip santan. Jadi nggak usah pakai santan juga sebenarnya udah gurih gitu. Oke. Tapi kalau mau lebih gurih, memang kita kasih santan lagi. Yeah. Oke. Mantap ini. Nah, kayaknya udah bisa nih, Mam. Oke, sekarang masukin apa? Santannya ya. Santannya seberapa nih? Ini santannya ini sekitar ini berapa? 50 ml tadi.
Ini sih pakai santan ini ya, santan instan. Jadi beli aja santan instan Yang kalau kecil? mau pakai yang kecil aja. Kayak 50 ml tadi. Ini dituang langsung? Iya, langsung aja tuang. Jadi santannya 50 atau 75 ml ya. Tergantung selera juga, kembali lagi. Nah, kalau mau menambah gurih, bisa ditambah lagi. Tapi kalau misalnya ada yang lagi pantangan nggak pakai santan, di skip aja santannya. Iya. Nah, kita aduk lagi. Oke, kayaknya boleh ditambah ini deh, Ma. Apa? Garam lagi sedikit lagi aja. Segini? Percaya deh, ya. Oke, dah. Oke. Saya langsung, tambah lagi? Enggak, percaya. Percaya apa yang kata profesional masakan Insya Aceh? Allah. Insya Allah. Udah langsung beda ya, dikasih santan terakhir nih. Udangnya juga udah mulai ini mateng. Tapi mungkin sekitar 5 menit lagi ya. Setelah itu ya selesai. Oke, kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus biar santannya meresap. Iya, meresap matang gitu ya. Oke. Ya, aduk terus ini ya. Ini udah mateng ya? Oke, ini udah mateng nih, Mal. Begini, udah. Sobat-sobat Gelora, udah mateng. Tekstur bubur. Dan udangnya juga udah mateng ya. Wanginya juga. Wangi banget. Wangi banget ini. Gurih. Kita matiin ya berarti ya? Oke, matiin aja. Lalu kita taruh di mangkok saji ya. Tadi serainya nggak usah dibawa ya kali ya? Apa tetap dibawa buat aromanya? Aksen aja kali. Tapi nggak usah. Buat aroma. Tapi kalau kayu manisnya nggak usah ke ini, Mam. Iya. Banyak ya? Banyak. Oke, begini dulu. Nah, bentar. Lalu kita taruh garnish. Ya, garnishnya paling makin enak pakai bawang goreng. Bawang goreng ini ya. Kita tabur sini ya. Waduh, pol nih, mantap. Mantap. Oke. Wala, sudah jadi. Sudah jadi, teman-teman. Bubur kanji rumbi dari Aceh. Masakan khas yang dibawakan resep oleh teman saya Ira. Dan jangan lupa selalu follow di acara Gelora, Partai Gelora Indonesia, di IG kami Gelora Partai Gelora ID, Gahora Gelora, dan jangan lupa di Gelora TV News ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, sehat selalu, salam Gahora Partai Gelora Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.